Magelang, kota kecil yang tenang tapi menyimpan banyak cerita, termasuk cerita dari seorang perempuan Jawa bernama Mita. Usianya 27 tahun. Sudah menikah dan punya satu anak laki-laki berumur 6 tahun. Suaminya bernama Santo, berusia 29 tahun. Keluarga kecil ini baru saja pindah ke sebuah rumah sederhana bergaya Jawa di pinggiran kota Magelang. Rumah yang mereka tempati adalah rumah peninggalan orang tua Santo. Bangunannya kuno, dindingnya dari kayu, dengan jendela besar yang selalu berderit saat dibuka. Awalnya, kepindahan mereka ke Magelang adalah keputusan bersama. Santo mendapat pekerjaan sebagai karyawan administrasi di sebuah perusahaan swasta. Gajinya pas-pasan, tapi cukup buat kebutuhan pokok. Mita rela meninggalkan kampung halamannya demi menemani suaminya bekerja. Mita sebenarnya perempuan mandiri. Sebelum menikah, dia pernah kerja sebagai kasir di minimarket. Tapi sejak anaknya lahir, Mita memutuskan berhenti kerja. Dia ingin fokus membesarkan anak mereka. Meski begitu, kadang dia merasa jenuh. Hidupnya terasa monoton. Bangun, masak, urus anak, tidur, begitu terus setiap hari. Anaknya masih TK. Anak itu ceria dan pintar bicara. Tapi karena kesibukan Santo dan rutinitas Mita yang penuh tekanan, mereka kadang nggak sempat ngobrol panjang dengan si kecil. Waktu mereka habis untuk bertahan hidup, untuk mikir besok makan apa, uang sekolah dari mana, dan tagihan listrik yang terus datang. Setiap kali Mita belanja ke warung dekat rumah, dia selalu memperhatikan warung makan di ujung jalan. Warung ayam geprek sederhana, tapi selalu ramai. Dalam hati, Mita pernah membatin, andai aku bisa punya warung kayak gitu. Tapi dia tahu, itu hanya angan. Modal dari mana? Mereka hidup seadanya. Tapi Mita selalu berusaha terlihat tegar di depan anaknya. Di depan orang lain, dia tersenyum. Tapi dalam hati, ada beban yang makin hari makin berat. Dan rumah itu, meski kecil dan sederhana, kadang terasa sempit seperti menekan napasnya. Santo bukan orang jahat, tapi dia terlalu pasrah. Mita sering merasa seperti menjalani semuanya sendirian. Kadang dia rindu pada masa muda, saat semua terasa mudah. Tapi hidup sekarang tak memberinya waktu untuk menyesali apapun. Dia harus kuat demi anaknya. Hari-hari mereka berlalu seperti itu. Dengan rutinitas, dengan doa yang makin lama makin sunyi, Mita bahkan mulai merasa bahwa semesta tak lagi mendengarnya. Doanya seolah hanya menguap di langit-langit kamar, dan di malam-malam sunyi, saat angin lewat celah dinding rumah kayu mereka. Mita sering duduk di dapur menatap gelap dan bertanya dalam hati, sampai kapan begini? Tapi tak ada jawaban, hanya suara jangkrik dan detak jarum jam tua di ruang tengah. Dan di balik itu semua, ada rasa iri. Rasa iri pada orang-orang yang hidupnya tampak mudah, yang bisa tertawa di kafe, liburan keluar kota, atau sekadar makan enak di warung tanpa mikir harga. Rasa iri itu perlahan berubah jadi putus asa. Dan dari putus asa, bisa muncul keputusan yang fatal. Satu-satunya hal yang membuat Mita terus bertahan adalah anaknya. Senyuman anaknya adalah cahaya kecil dalam rumah mereka yang temaram. Tapi sampai kapan Mita bisa kuat? Sampai kapan bisa pura-pura tegar kalau tiap malam dia menangis dalam diam? Suatu ketika terjadi masalah besar di kantor tempat Pak Santo bekerja. Perusahaan mengalami kebangkrutan akibat korupsi manajemen atas, dan dampaknya menjalar hingga ke semua karyawan. Dalam satu hari, puluhan orang di PHK tanpa pesangon memadai. Pak Santo menjadi salah satu korban. Surat pemberhentiannya diserahkan tanpa banyak penjelasan. Ia pulang ke rumah dengan langkah gontai dan mata kosong. Kabar itu seperti petir di siang bolong bagi Bu Mita. Saat Pak Santo pulang dengan wajah kusut dan kantong kresek berisi barang dari mejanya, Bu Mita langsung tahu bahwa hidup mereka akan semakin berat. Sebelumnya saja mereka sudah kesusahan. Sekarang, kehilangan sumber penghasilan utama seperti kehilangan tiang penyangga satu-satunya dalam rumah reot yang sudah nyaris ambruk. Namun Pak Santo tidak tinggal diam. Dengan sisa gaji terakhirnya yang hanya cukup untuk 1 bulan bertahan hidup, ia mencoba membuka usaha kecil-kecilan.
Ia membeli peralatan sederhana dan bahan makanan untuk memulai warung ayam bakar. Setiap pagi ia bangun lebih awal, mempersiapkan bumbu, membakar ayam di halaman rumah, dan memasang spanduk kecil bertuliskan, "Ayam bakar Pak Santo, gurih dan pedas." Tapi sayangnya, usaha itu tak berjalan sesuai harapan. Di hari pertama, tak ada satu pun pembeli yang datang. Hari kedua, seorang tukang ojek mampir dan membeli 1 porsi. Tapi itu pun lebih karena kasihan daripada benar-benar lapar. Hari-hari berikutnya, ayam-ayam bakar dibiarkan basi karena tidak laku. Uang untuk bahan baku habis begitu saja, terbuang percuma. Bumita yang awalnya mendukung suaminya, mulai menunjukkan rasa kecewa. Ia berusaha membantu dengan memasak sambal dan meracik nasi, tapi hasilnya tetap nihil. Tiap malam mereka duduk bersama di teras, memandangi gerobak ayam bakar yang sudah kusam dan tak bersuara. Mereka tahu usaha itu harus ditutup, tidak ada pilihan lain. Mereka tak sanggup menanggung kerugian lebih besar lagi. Dengan terpaksa, usaha ayam bakar itu pun ditutup hanya 2 minggu setelah dibuka. Sisa bahan makanan dijual murah ke tetangga. Peralatan masak disimpan di sudut dapur, menumpuk dengan debu dan kenangan pahit. Uang yang tersisa kini tak lebih dari lembaran receh di toples plastik. Keadaan semakin mendesak. Anak mereka harus segera masuk sekolah, tapi uang pendaftaran saja mereka tidak punya. Bumita akhirnya memutuskan untuk mulai meminjam uang. Awalnya ke tetangga, dengan alasan mendesak untuk beli beras dan susu anak. Lalu ke saudara, dengan janji akan dikembalikan saat Pak Santo mendapat pekerjaan lagi. Tapi waktu berlalu, janji-janji itu mulai terdengar kosong. Satu demi satu pintu tertutup. Orang-orang mulai menghindari mereka. Bahkan ada yang pura-pura tidak ada di rumah saat Bumita datang mengetuk. Tekanan tak berhenti sampai di sana. Karena tak ada lagi yang bisa dipinjami secara langsung, Bumita nekat meminjam dari aplikasi pinjaman online. Dengan sekali klik, uang cair masuk ke rekening mereka. Tapi bunga pinjaman itu mencekik. Dalam seminggu, hutang sudah meningkat 2 kali lipat, lalu 3 kali lipat. Dan itu belum termasuk ancaman dari debt collector yang mulai mengirim pesan-pesan bernada kasar. Pak Santo mencoba mencari pekerjaan lagi. Ia berjalan kaki dari satu toko ke toko lain, membawa map berisi fotokopi ijazah dan surat pengalaman kerja. Tapi semua tempat sudah penuh. Tak ada yang butuh karyawan baru, apalagi seseorang seusianya yang sudah dianggap tua oleh banyak perusahaan. Ia bahkan sempat melamar jadi tukang kebun di sebuah sekolah, tapi tak dipanggil juga. Hari-hari berjalan lambat. Mereka hidup dari sisa pinjaman dan utang yang digali untuk menutupi utang sebelumnya. Tak jarang mereka harus menahan lapar. Bumita hanya memasak nasi dan garam. Kadang mereka pura-pura sudah makan di depan anak mereka, agar si kecil tidak merasa bersalah saat menghabiskan makanannya sendiri. Di malam hari, rumah mereka seperti ditelan kegelapan. Listrik hampir diputus karena belum dibayar 3 bulan. Telepon genggam terus-menerus berdering dari nomor-nomor tak dikenal yang diikuti oleh pesan-pesan ancaman. Bayar hutangmu sekarang juga atau kami datangi rumahmu. Ketakutan itu perlahan berubah menjadi rasa mati rasa. Mereka sudah terlalu lelah untuk takut. Setiap hari mereka bangun dengan kecemasan yang sama. Bagaimana bertahan hidup hari ini? Berapa pinjaman yang harus dibayar hari ini? Apakah anak mereka masih bisa sekolah? Semua itu menjadi tekanan yang luar biasa besar. Hubungan mereka pun mulai retak. Kata-kata lembut perlahan digantikan dengan suara tinggi. Kehangatan yang dulu mereka miliki berubah menjadi saling tuding dan saling menyalahkan. Pertengkaran pertama mereka dimulai saat Bumita memergoki Pak Santo, duduk di beranda tanpa melakukan apapun. Padahal ada tumpukan cucian dan dapur yang belum dibersihkan. "Kamu mau nunggu rumah ini roboh dulu baru bergerak, ha?" bentak Bumita. Pak Santo hanya menunduk, tapi hari itu menjadi awal dari rangkaian pertengkaran yang makin sering terjadi. Tak butuh waktu lama sampai semua kata-kata kasar keluar dari mulut Bumita. Ia yang dulu lembut,
kini seperti berubah jadi orang lain. Kalau saja aku nggak nikah sama kamu, mungkin hidupku nggak akan seberat ini. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti peluru yang menembus hati Pak Santo. Ia tidak membalas. Ia hanya pergi ke kamar dan mengunci diri di dalam. Setiap malam mereka tidur membelakangi satu sama lain. Tak ada pelukan, tak ada percakapan. Rumah mereka berubah jadi tempat penuh tekanan, bukan tempat untuk pulang. Anak mereka pun mulai merasakan ketegangan itu. Ia sering menangis tanpa sebab, merasa takut melihat orang tuanya berteriak. Suara tangisnya menambah beban yang sudah berat di rumah itu. Bu Mita mulai menganggap bahwa semua ini adalah kesalahan Pak Santo. Kesalahan karena tak bisa menjaga pekerjaannya. Kesalahan karena gagal sebagai kepala rumah tangga. Apa gunanya punya suami kalau cuma jadi beban? Teriaknya suatu malam ketika tagihan listrik datang lagi. Pak Santo hanya duduk di pojok dapur, memandangi ubin retak tanpa mengatakan sepatah kata. Waktu terus berjalan, tapi tak ada perubahan berarti. Pak Santo tetap tak bekerja, utang makin menumpuk, dan Bu Mita semakin kehilangan empatinya. Ia merasa harus menjadi tulang punggung keluarga, tapi tulang itu perlahan mulai retak. Ia lelah, ia marah, dan semua kemarahannya diarahkan pada suaminya. "Kamu laki-laki nggak berguna," katanya dengan dingin tanpa rasa bersalah. Pak Santo tak bisa melawan. Ia tahu semua yang dikatakan istrinya ada benarnya, tapi hati kecilnya juga terluka. Ia merasa hancur, bukan hanya karena gagal mencari nafkah, tapi juga karena kehilangan cinta istrinya. Rumah itu kini hanyalah tempat untuk bertahan hidup, bukan lagi tempat untuk merasa aman, apalagi bahagia. Dan di tengah semua tekanan, keputusasaan mulai tumbuh. Bukan hanya di hati Pak Santo, tapi juga di hati Bu Mita. Mereka sama-sama terjebak dalam hidup yang tak mereka pilih. Sama-sama merasa dikhianati oleh nasib. Tapi alih-alih saling menguatkan, mereka saling menjatuhkan. Dan dari titik inilah sesuatu yang lebih gelap mulai tumbuh diam-diam di dalam hati Bu Mita. Suatu sore yang mendung, layar ponsel Bu Mita menyala. Nama pengirim pesan membuatnya tertegun sejenak, Bulita. Teman lamanya semasa SMA yang sudah bertahun-tahun tidak pernah berkomunikasi. Ada rasa senang yang menghangat di dada, di tengah hidupnya yang sekarang terasa dingin dan menyempit. "Mit, kabarmu gimana sekarang? Kok tiba-tiba aku mimpiin kamu ya?" Begitu isi pesan dari Bulita. Mita sempat tersenyum kecut. Mimpi? Kalau saja Lita tahu mimpi buruk macam apa yang sedang ia jalani tiap hari, mungkin ia tak akan bertanya seperti itu. Dengan jari gemetar, Mita membalas panjang lebar. Ia menceritakan semua. Mulai dari dipecatnya Pak Santo, kegagalan usaha ayam bakar mereka, utang yang menumpuk, hingga pertengkaran rumah tangga yang makin sering terjadi. Ia tidak menyisakan satupun detail, seolah semua sesak yang dipendam akhirnya bisa dimuntahkan lewat pesan. Tak lama Lita membalas, "Aku ngerti, Mit. Aku juga dulu pernah ngalamin hal yang mirip. Tapi ada seseorang yang bantu aku, dukun, namanya Pak Raden. Dia bukan sembarangan. Banyak yang berhasil setelah dibantu dia." Mita terdiam lama. Dukun? Sebagian dirinya menolak, tapi bagian lain, yang kelelahan, marah, dan nyaris putus asa, merasa tertarik. "Bisa minta nomornya, Lit?" Tanpa pikir panjang, Lita mengirimkan kontak Pak Raden. Malam itu juga, Bu Mita menelepon nomor tersebut. Suaranya bergetar ketika Pak Raden mengangkat, dengan nada dalam dan pelan, seperti bisikan dari lubuk bumi. "Kalau kamu memang serius ingin hidupmu berubah, datang ke tempatku. Jangan ajak siapa-siapa. Bawa bunga 7 rupa, air dari 7 mata air, dan uang sesuai niatmu." Mita tak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengiyakan. Dalam hatinya, suara-suara gelap mulai tumbuh, menenggelamkan logika yang sudah lemah karena derita. Pagi harinya, Mita pergi sendirian. Dalam tasnya, ia membawa semua yang diminta Pak Raden, termasuk uang pinjaman dari aplikasi terbaru yang baru disetujui. Perjalanan ke daerah terpencil di Kebumen terasa seperti menuju dunia lain. Jalannya sempit, dipenuhi pohon tua dan semak belukar.
Tak ada rumah penduduk, tak ada suara kendaraan. Yang terdengar hanya decitan serangga dan suara ranting patah tertiup angin. Akhirnya ia tiba di depan rumah kayu tua bergaya Jawa kuno. Dindingnya menghitam, atapnya ditumbuhi lumut. Angin yang lewat terasa dingin menusuk tulang. Sebuah pendopo kecil berdiri di depan rumah itu. Kosong tak berisi, namun memancarkan aura tak nyaman. Pintu terbuka perlahan, seolah menyambut tanpa suara. Di dalam Pak Raden duduk bersila di tengah ruangan yang diterangi minyak tanah. Wajahnya keriput, rambutnya panjang, dan matanya tajam seperti menembus dada Mita. "Kamu sudah bawa semua?" tanyanya tanpa basa-basi. Mita mengangguk meletakkan barang-barang di atas tikar anyaman pandan. Bau bunga bercampur asap dupa yang pekat memenuhi ruangan. Pak Raden mengangguk pelan. "Kamu mau usaha apa?" "Ayam geprek, Pak. Itu makanan favorit saya, tapi saya takut gagal, kayak yang kemarin." Pak Raden mengangguk pelan. "Keinginanmu bisa kubantu, tapi tak ada yang gratis. Ritual harus dilakukan, dan syarat utama harus dipenuhi." Mita menggigit bibirnya. "Ritual seperti apa?" "Mandi bunga. Di sumur belakang rumah ini, saat matahari tepat di atas kepala. Setelah itu kamu harus menentukan tumbal. Seseorang yang punya hubungan darah atau batin denganmu. Orang yang keberadaannya penting dalam hidupmu." Mita tercekat. "Tumbal?" Pak Raden mengangguk. "Usaha besar, tumbalnya pun besar. Tapi sekali kamu beri, hidupmu akan berubah. Warungmu akan ramai. Orang akan datang dari mana saja, meskipun rasa ayam geprekmu biasa-biasa saja." Lidah Mita keluh. Tapi ia tahu, jauh di lubuk hatinya, ia sudah menyimpan satu nama. Suaminya, Santo. Lelaki yang dulu ia cintai, kini hanya jadi beban yang membuat hidupnya makin berat. Dengan napas tersengal, Mita berkata lirih, "Kalau saya setuju, bolehkah saya yang menentukan siapa tumbalnya?" Pak Raden menatapnya lama. Matanya menyipit, seperti menyelami isi hati Mita. "Boleh, tapi setelah kamu mandi bunga, setelah kamu bersih dari masa lalu." Ritual dimulai. Mita berjalan menuju sumur di belakang rumah, diantar Pak Raden. Di sana, air sumur sudah dituangi bunga 7 rupa. Aroma kembang menyatu dengan tanah basah dan udara yang menggigit. Tanpa malu, tanpa ragu, Mita melepas pakaiannya dan mulai menyiram tubuhnya dengan air dari gayung tempurung kelapa. Setiap siraman terasa seperti mencuci dosa, membuang kelelahan, menghapus ingatan akan kemiskinan. Pak Raden membaca mantra dari kejauhan, nadanya monoton namun menggetarkan udara. Matahari tepat di atas kepala, burung-burung tiba-tiba diam. Hanya suara air yang mengguyur tubuh Mita dan desahannya yang bercampur dengan tangis pelan. Setelah selesai, Mita mengenakan kembali pakaiannya. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena kesadaran bahwa ia baru saja melangkah melewati batas yang tak bisa kembali. Pak Raden menemuinya kembali di ruang depan. "Sekarang sebutkan namanya. Orang yang kau serahkan." Tanpa ragu, tanpa tangis, Mita berkata, "Suami saya, Santo." Pak Raden tersenyum tipis. "Baik, pulanglah. Mulailah usahamu besok. Jangan pikirkan caranya. Jangan pertanyakan jalannya. Tumbal akan menyesuaikan dengan takdirmu." Mita mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan ia merasa yakin. Yakin bahwa hidupnya akan berubah. Ia tak lagi peduli apakah yang ia lakukan benar atau salah. Yang penting, ia akan bangkit. Sendirian. Saat meninggalkan rumah Pak Raden, langit mendung mulai menipis. Namun, udara tetap dingin. Angin berhembus pelan, membawa bisikan yang hanya bisa didengar oleh hati yang sudah bersekutu dengan kegelapan. Di sepanjang perjalanan pulang, Mita tidak berbicara, tidak menangis, tidak tersenyum. Tapi di sudut bibirnya ada sedikit lengkungan, tanda bahwa ia sedang menantikan sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan datang tak lama lagi. Setibanya di rumah, suasana sunyi. Pak Santo sedang menemani anak mereka belajar. Mita masuk tanpa banyak bicara.
langsung menuju kamar dan menyalakan ponsel. Ia membuka aplikasi pinjaman online yang selama ini sering ia gunakan. Kali ini, ia mengajukan pinjaman dalam jumlah jauh lebih besar. Jumlah yang cukup untuk menyewa ruko, membeli perlengkapan dapur lengkap, dan stok bahan makanan awal. Tak butuh waktu lama. Uang cair masuk ke rekeningnya beberapa jam kemudian. Dada Mita berdebar-debar, bukan karena takut, melainkan karena kegirangan yang sulit ia sembunyikan. Di dalam kepalanya, ia sudah melihat warung ayam geprek besar, penuh dengan pembeli, namanya dikenal banyak orang. Semua itu terasa begitu nyata, dan ia tahu itu pasti akan terjadi. Dukun itu sudah menjanjikannya. Ketika malam datang dan Pak Santo mulai menanyakan kegiatannya hari itu, Mita hanya menjawab dengan singkat. Ia bilang akan membuka usaha ayam geprek. Bukan sekadar gerobak, tapi warung makan sungguhan. Pak Santo terdiam, wajahnya jelas tak setuju. Ia masih trauma dengan kegagalan ayam bakarnya dulu. Tapi sebelum sempat membahas lebih jauh, Mita membentaknya. "Udah Mas, aku capek terus-terusan dengar kamu ngomongin kegagalan. Sekarang giliranku nyoba, kamu gagal, aku enggak." Suasana rumah seketika mencekam. Pak Santo menunduk. Anaknya yang mendengar teriakan itu menahan tangis, tak berani bicara. Pak Santo ingin menenangkan Mita, tapi ia tahu apapun yang ia ucapkan akan sia-sia. Ia hanya bisa menarik napas dalam dan berkata lirih, "Ya sudah, semoga berhasil." Beberapa hari berikutnya, Mita sibuk mengurus semua persiapan. Ia menyewa ruko kecil di sebelah rumahnya. Mita menamai warung itu Ayam Geprek Bu Mita. Nama yang sederhana tapi mudah diingat. Ia juga mencetak spanduk besar dengan gambar ayam geprek berlumuran sambal dan tulisan level saus sampai 10. Mita membeli kompor besar, alat penggorengan industri, lemari pendingin, dan perlengkapan makan. Ia juga memesan seragam sederhana dengan nama warung bordir di dada kiri. Meski hanya bekerja sendiri awalnya, ia ingin tempat itu terlihat profesional. Warung itu tampak sederhana tapi bersih dan mengundang. Hari pertama pembukaan tiba. Pagi-pagi sekali, Mita sudah bangun, memasak nasi, menyiapkan ayam, dan meracik sambal sesuai resep yang dibisikkannya dalam mimpi. Mimpi aneh yang datang setelah ritual. Resep itu asing baginya, tapi seperti sudah tertanam dalam otak. Ia ikuti persis takaran-takarannya. Pak Santo yang melihat istrinya sibuk hanya duduk di pojokan, diam. Ia ingin membantu, tapi Mita menolaknya. "Kamu cukup jaga anak aja. Ini warung aku," ucapnya ketus. Pak Santo mengangguk pasrah. Warung dibuka pukul 11 siang. Awalnya sepi. Tapi 1 jam kemudian pembeli mulai berdatangan. Awalnya 2, lalu 5, lalu belasan. Dalam waktu 2 jam, warung itu penuh sesak. Orang-orang mengantri, memesan ayam geprek dengan berbagai level pedas. Mereka tampak puas. Suara pujian bersahutan, "Wah, sambalnya nendang banget, Bu. Daging ayamnya empuk dan gurih. Saya bakal balik lagi besok." Mita tidak bisa menahan senyum. Ia bekerja tanpa henti, keringat membasahi wajahnya, tapi hatinya begitu ringan. Ia tahu, ini bukan kebetulan, ini hasil dari perjanjiannya. Dukun itu tidak bohong. Menjelang sore, ayam habis total, bahkan nasi pun tak bersisa. Mita kelelahan tapi bahagia. Ia menghitung uang di laci kasir dan tertegun. Uang yang ia hasilkan dalam 1 hari lebih banyak dari yang ia harapkan dalam seminggu. Matanya membelalak, tangannya gemetar. Bukan karena takut, ini euforia. Saat ia pulang ke rumah, wajahnya berseri-seri. Ia membawa pulang makanan sisa yang masih layak makan untuk suami dan anaknya. Pak Santo menyambut dengan canggung. "Gimana hari pertama?" tanyanya hati-hati. Mita hanya tersenyum dan berkata, "Laris manis, habis semua." Pak Santo mengangguk pelan, tampak lega. Anak mereka ikut tersenyum. "Mama hebat." Malam itu mereka makan bersama untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan, hanya ada keheningan yang terasa seperti kedamaian.
Tapi di balik senyuman Mita, ada sesuatu yang gelap menyelinap. Sebuah suara berbisik di sudut pikirannya bahwa ini baru permulaan. Ketika malam semakin larut dan semua sudah tertidur, Mita menatap langit-langit kamarnya. Dalam pikirannya, ia tidak lagi melihat angka pinjaman yang harus dibayar. Ia hanya melihat barisan pembeli mengular di depan warungnya, suara uang logam berjatuhan, dan daging ayam yang terus digoreng, terus disajikan, terus dibeli. Tanpa henti, 3 hari setelah warung ayam geprek Bu Mita dibuka, Pak Santo mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Awalnya hanya terasa ringan, seperti masuk angin biasa. Tubuhnya cepat lelah, kepala sering pusing meskipun baru saja bangun tidur. Namun, ia tidak menggubris. Ia pikir itu hanya akibat kelelahan karena beberapa hari terakhir ikut membantu membersihkan warung dan mengangkat barang. Pak Santo sebenarnya bahagia melihat usaha istrinya sukses. Warung ayam geprek yang awalnya diragukan, justru setiap hari dipenuhi pembeli. Antrian mengular sejak pagi, suara penggorengan tak pernah berhenti, dan aroma cabai goreng menyengat hingga ke ujung gang. Bu Mita tampak sumringah. Begitu pula anak mereka yang kini bisa jajan tanpa harus menunggu tanggal tua. Namun keanehan dalam tubuh Pak Santo makin hari makin tak tertahankan. Rasa lemas makin sering muncul. Dadanya sesak seperti tertimpa beban berat. Tangannya gemetar saat memegang gelas. Bahkan, di suatu malam, ia sempat terbangun karena merasa seperti ada yang mencekik lehernya. Nafasnya terengah, tubuhnya berkeringat dingin. Tapi ia memilih diam, tak ingin membuat Mita khawatir. Hari kelima sejak warung ayam geprek itu dibuka, kondisi Pak Santo memburuk drastis. Pagi itu, saat hendak menyapu halaman depan rumah, tubuhnya mendadak lemas. Kakinya gemetar dan lututnya tak mampu menopang tubuhnya. Ia jatuh terduduk, lalu pingsan tanpa sempat berkata apa-apa. Anaknya yang melihat langsung menjerit memanggil ibunya. Bu Mita tergopoh datang. Mita panik, namun ia berusaha tetap tenang. Ia meminta bantuan tetangga untuk membawa Pak Santo ke rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan, wajah Santo tampak pucat kebiruan. Bibirnya membiru, kuku-kukunya gelap seperti kehilangan aliran darah. Nafasnya terdengar pelan, nyaris tak terdengar. Anak mereka duduk diam di pangkuan Mita dengan mata berkaca-kaca. Sesampainya di rumah sakit, tim medis langsung membawanya ke ruang IGD. Pemeriksaan demi pemeriksaan dilakukan. Tes darah, EKG, CT scan, semuanya dikerjakan dengan cepat. Namun setelah hampir 2 jam, dokter keluar dengan wajah bingung. "Maaf Bu Mita," ujar dokter itu. "Secara medis kami tidak menemukan kelainan apapun. Semua hasilnya normal. Tapi kondisi Pak Santo memang terlihat kritis." Bu Mita tercengang. "Maksudnya dok?" tanyanya bingung. "Bapak memang tampak sangat lemah, tapi jantungnya normal. Tekanan darahnya juga. Tidak ada infeksi atau luka dalam. Kami hanya bisa memberinya obat penghilang nyeri dan cairan infus. Kalau kondisi memburuk lagi, silakan kembali ke sini." Dokter menatap Mita dengan tatapan prihatin, seakan menyerah. Dengan hati berat, Mita membawa pulang suaminya. Sepanjang perjalanan, wajah Santo hanya diam menatap langit mobil. Nafasnya pendek, matanya sayu, tubuhnya berat seperti batu. Ketika mereka sampai di rumah, Mita mendadak terdiam di ambang pintu. Ia baru teringat dukun itu, Pak Raden, dan perjanjian pesugihan yang ia buat. Ia mulai merasa tidak tenang. Malam itu, Mita menatap suaminya yang terbaring di kasur dengan tubuh lemah. Tiba-tiba muncul bayangan saat dirinya berkata kepada dukun, "Kalau perlu tumbal, suami saya saja." Ia bergidik, rasa sesal perlahan merayap. Ia tahu bahwa ia sudah terlibat dalam sesuatu yang lebih kelam daripada sekadar perjanjian kaya. Dan kini, mungkin ia tengah melihat harga yang harus dibayar. Dengan tangan gemetar, Mita meraih ponselnya dan menelepon nomor Pak Raden. Butuh beberapa kali dering sebelum suara berat itu terdengar dari seberang. "Kamu sudah panen hasilnya, Bu Mita. Kenapa?" Mita berusaha menahan tangis. Saya ingin membatalkan tumbalnya. Saya mau ganti."
"Jangan suami saya, tolong. Saya tidak tahu akan begini jadinya." Pak Raden tertawa kecil. "Kamu sudah memilih, tidak ada yang bisa diganti. Hidup bukan pasar, tumbal sudah ditentukan, dan prosesnya sudah berjalan. Kamu tinggal menunggu waktu." Mita terdiam. Di ujung telepon, hanya terdengar derit kayu dan suara jangkrik malam. Lalu telepon terputus. Mita memandang layar ponsel kosong dengan dada bergemuruh. Besok paginya, kondisi Pak Santo semakin mengkhawatirkan. Ia nyaris tak bisa bangun dari tempat tidur. Kulitnya semakin pucat dan dingin seperti mayat. Anaknya mulai menangis ketakutan. Mita hanya bisa duduk di sudut kamar, memeluk lutut sambil memandangi suaminya yang sekarat. Setiap detik, rasa bersalah mencengkeram hatinya semakin kuat. Malamnya, Mita duduk sendiri di dapur. Matanya bengkak karena menangis. Ia menyesal tapi tak tahu harus bagaimana. Ia sudah masuk terlalu dalam. Usaha ayam geprek semakin sukses, pelanggan bertambah, bahkan ada yang memesan dalam jumlah banyak untuk acara. Tapi semua itu kini terasa hambar. Apa gunanya uang jika suami yang pernah ia cintai tergeletak menunggu ajal? 2 hari kemudian saat subuh, suara tangisan anak mereka memecah keheningan rumah. Mita berlari ke kamar. Di sana Pak Santo sudah tidak bernyawa. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat seperti tidak pernah hidup, namun matanya terbuka lebar. Dokter hanya bisa datang untuk mengkonfirmasi kematian. Sebabnya masih tidak jelas. Di surat kematian hanya tertulis, gagal sistemik tidak diketahui. Pemakaman dilakukan sederhana, hanya beberapa tetangga yang datang. Mita menangis saat jenazah suaminya diturunkan ke liang lahat. Tapi tangis itu seperti tak sepenuhnya karena kehilangan. Ada ketakutan yang lebih besar di balik air matanya. Ia tahu ini baru awal. Dukun itu pernah bilang, tumbal pertama membuka jalan, tapi jalan panjang masih menunggu. Setelah semua urusan pemakaman Pak Santo selesai, Bu Mita duduk sendirian di dalam warung ayam gepreknya. Aroma ayam goreng dan sambal masih tercium, namun suasana hatinya tak secerah biasanya. Ia menatap kosong ke arah etalase kaca yang masih berembun bekas minyak panas. Bayangan wajah suaminya yang kini sudah terkubur di dalam tanah tak henti menghantuinya. Ia memikirkan ulang semua keputusan yang telah diambilnya. Perjanjian dengan Pak Raden, ritual di rumah tua yang mengerikan, dan ucapan ringan tentang tumbal yang kini telah berubah menjadi kematian suaminya sendiri. Dadanya terasa sesak. Bu Mita menghela napas panjang. Ia merasa sudah cukup. Ia ingin mengakhiri semuanya. Dengan tangan bergetar, Bu Mita mengambil ponselnya. Ia membuka kembali kontak Pak Raden. Jari-jarinya hendak menekan tombol panggil. Tapi sebelum sempat ia lakukan, suara gemuruh sepeda motor besar berhenti di depan warungnya. Seorang pria turun dari motor tersebut, mengenakan jaket tebal dan membawa kamera. Mata Bu Mita membelalak saat mengenali pria itu. Ia adalah seorang YouTuber kuliner terkenal, pengulas makanan dengan jutaan pengikut. Pria itu sudah sering ia lihat di layar ponsel. Usaha-usaha makanan yang masuk ke dalam kontennya selalu viral. Dari warung kaki lima hingga restoran kecil, semuanya tiba-tiba meledak dan menjadi viral setelah dikunjungi pria itu. Dengan sigap Bu Mita menyimpan ponselnya dan berdiri. Ia menyambut YouTuber itu dengan senyum lebar, seolah tak ada beban yang menghantuinya. "Selamat datang Mas, silakan masuk," ucapnya ramah. Dalam hatinya Bu Mita merasa ada pertanda. Apakah ini takdir yang sedang memanggilnya untuk melangkah lebih jauh? YouTuber itu memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa ia mendapat banyak rekomendasi soal warung ayam geprek ini. Ia penasaran kenapa banyak orang menyebut rasa sambalnya tak tertandingi dan ayamnya selalu habis lebih cepat dari waktu tutup. Bu Mita pun menjelaskan sedikit tentang menu andalannya sambil mulai menyiapkan seporsi ayam geprek spesial. Saat makanan tersaji dan kamera mulai merekam, Bu Mita menyadari rasa bersalahnya seketika lenyap. Tatapan matanya kembali penuh semangat. Imajinasi tentang pelanggan yang makin ramai, omzet yang makin besar, dan kehidupan yang lebih mewah kembali memenuhi pikirannya.
Ia pun mengurungkan niat menelepon Pak Raden. Nanti saja setelah ini. Setelah tahu apa yang terjadi kalau usahaku masuk ke kontennya, pikirnya. YouTuber itu mulai merekam makanannya. Suapan demi suapan diselingi pujian. Ayamnya empuk, sambalnya nampol. Dan ini beda dari yang lain, katanya sambil tersenyum ke arah kamera. Bu Mita hanya bisa tertawa bahagia. Dalam hatinya, ia merasa inilah momen pembuktian. Semua penderitaan dan pengorbanan sebelumnya terasa tidak sia-sia. Video itu diunggah 2 hari kemudian. Dalam waktu singkat, warung ayam geprek Bu Mita semakin laris. Antrian mengular sejak pagi. Orang-orang datang dari luar kota hanya untuk mencoba ayam gepreknya. Pesanan online tak henti-henti berdatangan. Warungnya yang kecil kini terasa sesak. Bu Mita bahkan harus menolak pesanan karena keterbatasan bahan dan tenaga. Bu Mita pun mulai mempekerjakan karyawan. 2 orang perempuan muda direkrut untuk membantu di dapur dan bagian kasir. Setiap hari, ia tak henti menerima pujian dari pelanggan baru. Nama warungnya muncul di berbagai platform media sosial. TikTok, Instagram, dan Twitter penuh dengan orang yang mencoba dan merekomendasikan ayam gepreknya. Tak lama kemudian, ia membuka cabang kedua di sebelah kecamatan. Lalu, tak sampai 3 bulan, cabang ketiga pun berdiri. Bu Mita sekarang tak hanya memiliki karyawan, tapi juga manajer, kasir, dan tim pemasaran. Dari ibu rumah tangga yang terlilit utang, kini ia menjadi pengusaha sukses. Semua pinjaman online yang dulu menghantuinya, kini sudah lunas. Bu Mita kini tinggal di rumah kontrakan yang lebih besar. Televisi baru, kulkas 2 pintu, AC di setiap kamar. Anaknya tidak lagi memakai seragam lusuh, tapi pakaian sekolah baru dari toko ternama. Ia bisa membelikan mainan, membayar uang sekolah lebih awal, dan bahkan menyimpan tabungan untuk masa depan anaknya. Orang-orang mulai menyebutnya Bu Mita pengusaha ayam geprek viral. Setiap ia lewat di pasar atau menghadiri acara desa, banyak yang menyapanya dengan kagum. Ia menjadi panutan baru di lingkungannya. Tak ada yang tahu kisah kelam di balik keberhasilannya. Tak ada yang tahu soal tumbal, soal rumah tua di Kebumen, atau tentang suaminya yang meregang nyawa dengan cara misterius. Namun di balik kesuksesan yang orang lihat, Bu Mita mulai merasakan ada yang tidak beres. Pada malam hari ketika ia pulang dari warung ayam geprek, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus dari celah jendela yang tertutup rapat. Sesekali lampu ruang tamu berkedip meski listrik tak pernah bermasalah sebelumnya. Awalnya Bu Mita mengira itu hanyalah hal sepele. Capek, pikirnya. Namun malam berikutnya suara-suara mulai muncul. Di tengah keheningan malam ia mendengar bunyi derap kaki berat berjalan mondar-mandir di lantai kayu rumahnya. Ketika ia berlari memeriksa, tak ada siapapun di sana. Rumah kosong. Hanya dia seorang diri. Ketika hendak tidur, Bu Mita merasa ada sesuatu yang memperhatikannya dari sudut gelap kamar. Matanya memaksa menatap ke arah sudut itu, namun tak terlihat apapun selain bayangan. Meski begitu, perasaannya semakin tidak tenang. Seakan-akan ada genderuwo yang berdiri di sana, mengamati, menanti, diam dalam kegelapan. Keesokan harinya, Mita mengabaikannya. Ia berpikir itu hanya akibat stres. Namun gangguan tidak berhenti. Setiap malam kini selalu ada suara berat menggeram di dekat telinganya saat ia hendak tidur. Kadang seperti suara napas kasar seseorang yang berdiri sangat dekat. Kadang disertai bau anyir yang menusuk hidung. Ia mulai susah tidur, matanya merah, wajahnya pucat. Suatu malam ketika Mita sedang mencuci wajah di kamar mandi, lampu mendadak mati. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan genderuwo berambut lebat berdiri di belakangnya melalui pantulan cermin. Ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Tapi saat ia menatap kembali ke cermin, bayangan itu masih berdiri lebih dekat, lebih besar, matanya merah menyala. Mita berteriak dan langsung keluar dari kamar mandi. Ia menyalakan semua lampu di rumah dan duduk gemetar di ruang tengah. Dinding rumah seketika dipenuhi suara ketukan-ketukan keras, seperti seseorang atau sesuatu berjalan di sekeliling rumah,
sambil menyeret rantai. Jendela bergetar hebat. Angin mendesing masuk entah dari mana. Hari demi hari gangguan makin menjadi. Gordon rumahnya terkadang bergerak sendiri meski tidak ada angin. TV menyala sendiri pada tengah malam dengan saluran kosong yang hanya menampilkan layar bersemut dan suara aneh menusuk telinga. Ponselnya sering menerima panggilan dari nomor tak dikenal yang hanya terdengar napas berat dan geraman. Mita mulai merasa dia tidak sendiri. Ia merasa dia sedang diawasi. Bahkan saat dia makan sendiri di rumah, seringkali ia mendengar suara piring bergeser sendiri dari dapur. Tapi saat ia ke sana, tak ada siapa-siapa. Piring tetap di tempatnya, tapi ada bekas jejak kaki besar yang basah di lantai, menuju ke kamar anaknya yang sedang tidak ada di rumah. Pernah satu malam, Mita terbangun karena merasakan kasurnya bergerak sendiri. Seperti ada seseorang naik ke atas ranjangnya. Tapi tidak ada siapapun. Ia hanya bisa mendengar napas kasar dan bau busuk menyengat. Tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Suaranya tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa menutup mata dan berharap semua itu segera hilang. Di malam lainnya, lampu rumah tiba-tiba padam meskipun tetangga tak mengalami pemadaman. Dalam kegelapan dari arah dapur, terdengar suara tertawa berat, dalam, menyeramkan. Seperti suara makhluk tua dengan dada besar dan tubuh besar. Mita merinding. Ia menyalakan lilin dan melihat bayangan besar di dinding bergerak seperti binatang. Mita semakin ketakutan. Ia mencoba berdoa, mencoba membaca ayat-ayat yang ia tahu. Tapi suara tertawa itu tidak hilang, justru semakin keras. Lilin yang ia pegang tiba-tiba padam sendiri, seolah ditiup oleh sesuatu. Ia membeku dalam kegelapan. Angin bertiup kencang di dalam rumah. Pintu dan jendela tertutup rapat namun seperti badai di dalam. Suatu pagi ia menemukan sesuatu di halaman belakang rumahnya. Seekor ayam dengan kepala terpenggal diletakkan rapi di depan pintu belakang. Darahnya masih segar, tapi tidak ada jejak siapapun. Tidak ada anjing, tidak ada kucing, tidak ada manusia. Hanya bekas tapak kaki besar yang mengarah ke arah hutan kecil di belakang rumah. Mita gemetar. Ia mulai sadar semua ini karena perjanjian itu, karena ritual yang ia jalani, karena tumbal yang ia berikan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini akan berakhir. Ia hanya perlu mengabaikannya. Toh, semuanya akan tenang seiring waktu. Tapi entah kenapa, setiap kali ia membenamkan diri dalam pikiran itu, suara tertawa itu muncul lagi. Dalam hati kecilnya, Mita tahu bahwa semua ini adalah konsekuensi dari kesepakatannya dengan dukun. Semakin besar usahanya, semakin besar pula bayangan gelap yang mengikuti. Semakin mewah hidupnya, semakin kental aroma kematian yang mengelilinginya. Tapi Mita berusaha menyangkal. Ia tak mau kehilangan semua yang sudah ia dapatkan. Malam itu rumah Bu Mita tampak sepi. Angin berembus lirih lewat sela jendela yang lupa ditutup. Hanya suara detak jam dinding dan bunyi televisi yang menyala sendirian menemani malamnya. Di luar, dunia begitu hening. Namun di dalam rumah itu, ketegangan sudah mulai menjalar di setiap sudut temboknya. Bu Mita baru saja selesai mandi. Ia menyisir rambutnya perlahan di depan cermin ketika tiba-tiba cermin itu tampak berembun dari dalam. Padahal tidak ada uap. Ia mendekat. Embun di cermin perlahan membentuk sesuatu. Garis-garis samar seperti jejak kuku yang mencakar dari sisi dalam permukaan kaca itu. Bu Mita mundur spontan. Jantungnya berdegup kencang. Ini bukan pertama kalinya hal aneh terjadi, tapi baru kali ini ia melihat sesuatu yang begitu nyata. Ia mencoba menarik napas, menenangkan diri. Sudah Mita, jangan takut. Ini cuma halusinasi, cuma pikiranmu sendiri, gumamnya lirih. Namun gangguan itu tak berhenti. Ketika ia berjalan menuju kamar, langkah kakinya terasa seperti ada yang mengikuti. Setiap kali ia berhenti, langkah itu juga berhenti. Setiap kali ia berbalik, tak ada siapa-siapa di belakang. Tapi hawa dingin mengendap, menusuk tulangnya. Di kamar, lampu tiba-tiba padam sendiri, padahal listrik tidak mati. Mita menggigil bukan karena suhu,
tapi karena rasa takut yang mendadak menjerat lehernya. Dalam gelap, ia mendengar napas kasar, berat, seperti suara binatang yang tengah mengendus dari sudut ruangan. "Siapa?" teriak Mita, tapi tak ada jawaban. Yang terdengar justru suara geraman lirih. Tubuh Mita mematung. Ia berbalik perlahan. Di pojok ruangan, sepasang mata merah menyala menatapnya. Besar, licik, dan tak berkedip. Sosok itu tampak berdiri tegak. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Wujudnya perlahan terlihat dalam remang. Tubuh hitam berbulu lebat, seperti arang terbakar. Aroma amis dan busuk menyeruak begitu kuat hingga membuat Mita mual seketika. Itu dia, makhluk itu. Sosok menyerupai genderuwo yang selama ini hanya menampakkan suara dan bayangan kini muncul nyata di hadapannya. Bu Mita berteriak, namun suaranya nyaris tak terdengar, seakan tercekik oleh kekuatan gaib. Genderuwo itu hanya berdiri, memandangi Mita dengan sorot mata penuh kelaparan. Lalu, tanpa suara, makhluk itu menghilang begitu saja, seakan menyatu dengan gelap. Mita terduduk di lantai, berkeringat dingin. Tubuhnya gemetar hebat, tapi tak butuh waktu lama sebelum ia mendengar suara lain. Suara napas berat, kali ini tepat di belakang lehernya. Ia tak berani menoleh, namun tubuhnya bereaksi lebih dulu, terasa seperti disentuh. Disentuh sesuatu yang kasar, dingin, dan berat. Mita menjerit dan meloncat menjauh. Ia menyalakan lampu, tak ada siapa-siapa. Ruangan itu kosong, tapi bau busuk masih tinggal. Ia memeluk dirinya sendiri, gemetar. Air mata mulai menetes. Dia tidak sanggup. Dia benar-benar tidak sanggup. Malam-malam selanjutnya, gangguan makin menjadi. Tubuh Mita kerap merasa disentuh saat tidur. Kadang ia terbangun dengan bekas cakar di kakinya. Kadang ia merasa ada yang duduk di atas dadanya, hingga ia sulit bernapas. Setiap malam, ketakutan menjadi teman tidur yang tak terhindarkan. Namun saat pagi tiba, senyum anaknya menghapus ketakutan itu sementara. "Mama, hari ini aku mau beli mainan ya," katanya riang. Mita tersenyum paksa. Ia tahu, keberadaan uang dan kesuksesan usaha ayam geprek ini membuat anaknya bahagia. Ia tak ingin merusaknya. Mita berpikir keras. "Apa aku harus mengorbankan kebahagiaan ini hanya demi rasa aman?" batinnya. Setiap hari ia semakin bingung. Ia melihat anaknya bisa beli baju baru, bisa jajan sesuka hati, bisa tertawa ceria. Itu semua hal yang dulu tidak bisa ia berikan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa dilema itu nyata. Di satu sisi ada ketakutan dan teror yang menghantui dirinya setiap malam. Di sisi lain ada kebahagiaan anaknya yang selama ini menjadi alasan ia hidup. Mita mulai mencoba mengabaikan semua gangguan yang ia alami. Tapi tubuhnya mulai memberikan tanda-tanda penolakan. Matanya menghitam, kulitnya mulai kusam, rambutnya banyak rontok, tubuhnya melemah. Seperti seorang wanita lanjut usia yang kehabisan energi. Tapi ia terus memaksakan diri. Ia terus menahan semuanya sendirian. Setiap kali ia mandi, air menjadi dingin seperti es. Setiap sudut cermin di rumahnya menunjukkan bayangan lain di belakangnya. Bahkan saat ia sedang makan, ia merasa seperti ada yang duduk di meja makan bersamanya. Tapi ia diam, ia telan semuanya. Demi anaknya. Saat ia tidur, makhluk itu kembali muncul. Kali ini tak hanya berdiri, tapi mendekat. Ia merangkak dari bawah kolong tempat tidur, perlahan naik ke atas kasur. Napasnya mengembus langsung ke wajah Mita. Bau busuk daging busuk menusuk hidung. Mita ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Makhluk itu menatapnya dari jarak sangat dekat. Wajahnya mengerikan, penuh luka terbuka dan nanah. Tapi ia tidak bicara. Ia hanya mendesis, seolah memperingatkan. Pagi harinya, Mita bangun dengan tubuh sakit semua. Di lengan kirinya ada bekas cakar merah panjang, tapi ia menutupinya dengan jaket. Ia tak ingin karyawannya tahu. Ia tetap membuka warung ayam geprek seperti biasa. Bahkan melayani pelanggan seperti tak ada yang terjadi. Namun setiap malam, wajahnya semakin pucat. Pandangannya kosong.
Ia hampir tidak tidur sama sekali. Dalam cermin ia melihat dirinya seperti wanita usia 40-an, padahal dia masih 20-an. Tubuhnya terus melemah, seolah sedang dihisap dari dalam. Tapi ia tak peduli. Ia menatap anaknya yang kini tertidur di sofa dengan wajah bahagia. "Kalau ini harga yang harus kubayar, tak apa," ucapnya lirih. Ia mengelus rambut anaknya, lalu berjalan ke kamar. Ia bersiap menghadapi malam lain yang penuh kegelapan. 1 tahun sudah berlalu sejak warung ayam geprek Bu Mita berdiri dan menuai sukses besar. Ia tahu waktu untuk menunaikan janji dengan dukun itu sudah tiba. Ia ingat dukun itu memerintahkan memberikan tumbal berikutnya dalam waktu 1 tahun sejak usahanya dibuka. Mita menyiapkan nama tumbal berikutnya. Salah satu karyawan setianya yang selama ini bekerja keras tanpa keluhan. Ia mengira hal itu akan menyelesaikan semua masalah dan membebaskan dirinya. Tapi begitu tiba di rumah dukun tua di Kebumen, harapannya hancur berantakan. Pak Raden sang dukun menyambutnya dengan tatapan dingin dan suara berat. "Tumbal berikutnya bukan milikmu yang menentukan, aku yang memilih. Dan kali ini, yang kubutuhkan adalah anakmu." Mita terpaku, hatinya berteriak menolak. Ia tidak rela anak satu-satunya yang selama ini menjadi sumber kekuatannya harus dijadikan korban. "Tidak, aku tidak akan mengizinkan itu," protesnya dengan suara gemetar. Namun dukun itu hanya tersenyum sinis. "Sudah terlambat untuk membatalkan perjanjian. Kesepakatan harus ditepati, Bu Mita." Suaranya serak dan penuh ancaman halus yang membuat bulu kuduk Mita berdiri. Mita memandang jauh ke arah rumah tua itu. Semua yang selama ini terjadi seperti mimpi buruk yang tak bisa ia hentikan. Dengan perasaan hancur dan marah, ia membalikkan badan dan melangkah pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Mita kacau. Ia memikirkan anaknya yang kini menjadi target tumbal berikutnya. Ia bertekad melindungi sang buah hati, tak peduli apapun yang harus ia lakukan. Begitu sampai di rumahnya dan berdiri di depan warung ayam gepreknya, pandangan Mita tertuju pada sosok kecil yang sedang berdiri dengan santai di depan warung. Itu adalah anaknya. Mata anak itu bersinar penuh rasa ingin tahu dan kebahagiaan, tanpa sedikit pun mengetahui bahaya yang mengintainya. Namun kebahagiaan itu segera berubah menjadi mimpi buruk. Dari kejauhan, sebuah truk besar melaju dengan kecepatan tinggi menuju arah anaknya. Mita berteriak histeris, tapi suara itu seperti hilang ditelan angin malam. Tubuhnya yang sudah lemah mencoba berlari ke arah anaknya, tapi kaki dan nafasnya tak mampu mengikutinya. Rasa sakit di seluruh tubuh membuatnya tersandung, jatuh, dan hanya bisa memandang dengan air mata yang membanjiri wajah. Detik-detik terasa begitu lambat. Truk semakin mendekat dan anaknya tak sadar akan bahaya yang mengancam. Mita mengulurkan tangan terakhirnya, berusaha menyelamatkan, tapi semuanya sia-sia. Tubuh truk menghantam anaknya dengan suara dentuman keras yang memecah keheningan malam. Anak Mita terpelanting dan tergeletak, tak bergerak di depan warung ayam gepreknya sendiri. Darah mengucur deras, dan mata yang tadinya penuh kehidupan kini redup tanpa cahaya. Mita merangkak mendekati anaknya, suara teriakan, dan tangisannya pecah dalam kegelapan. "Tolong, jangan tinggalkan ibu, jangan." Ia menggenggam tangan kecil itu erat-erat, merasakan hangat yang perlahan memudar. Kerumunan tetangga mulai berdatangan. Tapi bagi Mita, dunia sudah runtuh. Segala kesuksesan dan kebahagiaan yang diraih selama ini sirna dalam sekejap. Ia tahu ini bukan kecelakaan biasa. Ini adalah harga mahal yang harus dibayar karena perjanjian dengan dukun jahat itu. Di malam itu, warung ayam geprek yang dulu penuh tawa dan harapan kini menjadi saksi bisu tragedi memilukan. Mita duduk terkulai di dekat jasad anaknya, menatap kosong ke depan, meratapi nasib yang telah tertulis oleh sebuah kesepakatan kelam yang tak bisa ia hindari. Mita tiba-tiba berteriak. Teriakan histeris Bu Mita menggema di udara malam yang sunyi. Ia menatap tubuh anaknya yang tergeletak tak bernyawa.
Darah membasahi aspal di depan warung ayam gepreknya. Rasa sakit dan kehilangan yang begitu dalam membuat ia seperti terkoyak dari dalam. Suaranya pecah, namun tak ada yang mampu menghibur atau mengembalikan apa yang telah hilang. Kehilangan itu membuat Mita kehilangan kendali atas dirinya. Semenjak kematian anaknya, ia mulai suka berbicara sendiri. Matanya kosong, namun penuh dengan kemarahan dan kesedihan yang tak terhingga. Setiap malam, bayangan anaknya terus menghantui pikirannya, membuatnya terjebak dalam dunia gelap tanpa harapan. Sementara itu, warung ayam geprek yang dulu menjadi sumber kebanggaan dan pengharapan kini terbengkalai. Tanpa Mita yang mengurus, karyawan satu persatu meninggalkan tempat itu. Suasana warung yang dulu ramai dan hidup, kini sunyi dan berdebu. Orang-orang yang dulu datang ramai tidak lagi tampak. Warung itu menjadi saksi bisu kegagalan, pengorbanan, dan kutukan yang melingkupi Bu Mita. Kesuksesan yang sempat diraih sirna bersama kehilangan yang menghancurkan. Mita semakin jauh tenggelam dalam kesendiriannya. Ia seperti sosok hantu yang berjalan tanpa tujuan, membawa luka yang tak pernah sembuh. Hatinya membeku dalam penyesalan atas segala keputusan dan perjanjian gelap yang pernah ia buat. Cerita tentang usaha ayam geprek Bu Mita pun berakhir pilu. Tidak ada lagi tawa, hanya kenangan pahit yang tertinggal. Warung yang dulu menjadi harapan berubah menjadi simbol dari kutukan yang menghantui keluarga kecil itu. Dalam kesunyian itu, Mita tetap terperangkap dalam bayang-bayang kesedihan. Ia kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Akhir yang tragis dari perjalanan panjang seorang ibu yang berjuang namun terjerat dalam pusaran kegelapan dan pengorbanan yang tak berujung. Di balik cerita pilu Bu Mita, tersimpan pelajaran berharga yang patut direnungkan. Hidup memang penuh liku dan cobaan, terutama saat harapan mulai pudar dan tekanan datang bertubi-tubi. Namun jalan pintas yang mengorbankan hal-hal berharga justru membawa kehancuran. Kita sering tergoda untuk memilih cara mudah demi mencapai kesuksesan atau kebahagiaan, tanpa menyadari bahwa ada harga yang harus dibayar. Keserakahan dan keputusasaan bisa mengaburkan akal sehat, membuat kita melupakan nilai-nilai kemanusiaan dan cinta. Cerita ini mengingatkan kita untuk selalu bersabar, berusaha dengan cara yang benar, dan menjaga hati agar tidak terjerumus dalam godaan yang merusak. Keberhasilan sejati tidak hanya soal materi atau kemewahan, tapi juga kedamaian batin dan kebahagiaan yang tulus bersama orang-orang tercinta. Kadang kegagalan dan penderitaan menjadi guru terbaik yang mengajarkan kita untuk lebih bijak dan menghargai apa yang kita miliki. Jangan sampai kita kehilangan segalanya hanya karena ingin mendapatkan segalanya sekaligus. Semoga kisah Bu Mita menjadi pengingat bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi, dan kebahagiaan sejati lahir dari perjuangan yang jujur, keikhlasan, serta cinta tanpa syarat. Terima kasih sudah menyimak kisah lengkap pesugihan ayam geprek Bu Mita. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya bersabar dan berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama saat hidup sedang sulit. Jangan pernah tergoda jalan pintas yang berisiko merusak hidup dan orang-orang tercinta. Ingat, setiap pilihan ada konsekuensinya. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah seram dan misteri lainnya. Sampai jumpa di malam berikutnya dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih menyeramkan dari yang kau kira. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu.